Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Pagi itu, rumah tua milik keluarga Aditya tampak sunyi. Rumah yang terletak di pinggiran kota ini sudah berusia lebih dari 100 tahun, dan meskipun tampak rapuh, tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Aditya merasa tidak tenang. Suara ketukan aneh yang datang dari dalam dinding rumah mereka. Ketukan itu pertama kali terdengar beberapa malam yang lalu, saat Aditya sedang beristirahat di ruang tamu sambil membaca buku. Ketukan itu datang perlahan, satu demi satu, terdengar jelas di dinding sebelah kanan rumah. Awalnya, Aditya mengira itu hanyalah suara biasa, mungkin ada tikus atau hewan kecil lainnya di dalam dinding. Namun, ketika ketukan itu kembali terdengar lagi, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Suara ketukan itu datang secara teratur, seakan ada yang sengaja mengetuk dengan ritme yang teratur dan penuh kesengajaan. Aditya memutuskan untuk menyelidikinya, membawa senter dan mencoba mencari tahu sumber suara tersebut. Ia berdiri di dekat dinding yang terdengar ada ketukan, lalu mengetuk pelan untuk merespons, berharap itu hanyalah kebetulan. Tapi, yang terjadi selanjutnya justru membuat darahnya berdegup kencang. Dari dalam dinding, terdengar balasan ketukan yang lebih keras, seperti ada sesuatu yang membalas dengan penuh amarah. Aditya terperangah, matanya terbelalak, tubuhnya kaku. Suara ketukan itu terasa semakin dekat, seolah-olah sesuatu sedang bergerak di dalam dinding, bergerak menuju dirinya. Dalam ketegangan itu, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan dan segera kembali ke ruang tamu. Namun, semakin malam, ketukan itu semakin intens. Setiap kali Aditya berusaha tidur, suara ketukan itu seakan menghantui. Ketukan itu datang pada jam yang sama setiap malam, pukul 2 pagi. Tak ada seorang pun yang percaya padanya, bahkan istrinya, Maya, hanya menganggapnya sebagai gangguan biasa yang disebabkan oleh usia rumah yang sudah sangat tua. Namun, Aditya merasa ada yang salah. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk meminta bantuan seorang tukang untuk memeriksa kondisi dinding rumah. Mungkin saja ada sesuatu yang terjebak di dalam, pikirnya. Saat tukang itu datang dan memulai pengecekan, Aditya merasakan kegelisahan yang semakin membebani pikirannya. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya, seperti sesuatu yang ingin keluar dari dalam dinding. Aditya terdiam. Apakah itu benar-benar hanya suara biasa? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang tersembunyi dalam dinding tua rumahnya? Pagi itu, Aditya duduk gelisah di ruang tamu, menunggu tukang yang seharusnya datang untuk memeriksa dinding. Ketukan yang terdengar setiap malam masih mengganggunya, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Aditya merasa seolah suara itu semakin menggema dalam pikirannya, merasuk ke dalam mimpinya yang kacau. Pagi itu, ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi rasa ingin tahu dan ketakutannya membuatnya bertekad untuk mengungkap apa yang ada di balik suara itu. Sekitar jam 10 pagi, tukang bernama Pak Jono tiba di rumah mereka. Seorang pria tua dengan tubuh kekar dan tangan berurat. Ia dikenal sebagai tukang yang berpengalaman di lingkungan sekitar. Namun, ekspresi di wajahnya tampak sedikit berbeda dari biasanya. Pak Jono tampak sedikit tertekan, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Jadi, apa masalahnya, Pak Aditya?" tanya Pak Jono dengan suara berat, tapi ada kesan ragu di matanya. Aditya menjelaskan tentang suara ketukan yang terus-menerus mengganggu tidurnya. "Saya sudah mencoba tidur, tapi suara itu tidak berhenti. Saya rasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam dinding ini." Pak Jono hanya mengangguk perlahan. "Baik, saya akan coba periksa," katanya sambil menatap dinding yang dimaksud. Ia mengeluarkan palu dan pahat, kemudian mulai menandai bagian-bagian tertentu dari dinding. Tapi, ketika palu pertama kali menyentuh dinding, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Suara ketukan terdengar lagi, lebih keras, lebih teratur, seperti menanggapi setiap pukulan palu Pak Jono. Kedua pria itu terdiam, saling berpandangan sejenak. Suara ketukan itu terasa semakin nyata, seperti ada yang memang berada di dalam dinding dan sedang mencoba berkomunikasi. Pak Jono berhenti sejenak,
terlihat merenung. Ini aneh, gumamnya. Ada sesuatu yang lain di dalam dinding ini. Dengan hati-hati, Pak Jono mulai memahat lebih dalam. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, tiba-tiba dinding itu bergetar hebat. Aditya mundur, merasa ngeri. Suara ketukan itu kini berubah menjadi seperti teriakan halus yang datang dari dalam. Pak Jono tampak terkejut, namun ia tetap melanjutkan kerjanya. Akhirnya, setelah beberapa menit, Pak Jono berhasil membuka sebuah lubang kecil di dinding. Apa yang terlihat di dalam membuat Aditya hampir tidak bisa percaya. Di dalam dinding itu, terdapat sebuah ruang sempit yang terkubur selama bertahun-tahun. Di ruang itu, ada sesuatu yang tampak sangat janggal, sebuah kotak kayu tua yang terikat dengan tali kulit, hampir tertutup oleh lapisan debu dan kotoran. Suara ketukan yang terdengar semakin keras, seakan benda itu ingin keluar. Pak Jono memandang Aditya dengan wajah pucat. "Apa ini, Pak? Ini bukan hal yang baik," bisiknya. Aditya merasakan ketakutan yang luar biasa merayapi tubuhnya. Ketukan itu semakin keras, seperti semakin mendesak untuk keluar, dan sebuah perasaan mencekam mulai menyelimuti udara di sekitar mereka. Dengan gemetar, Aditya mencoba mendekati kotak tersebut. "Apa yang ada di dalam?" ia bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. Namun, sebelum ia bisa membuka kotak itu, sebuah suara lain terdengar. Suara lembut, seperti bisikan, datang dari dalam ruang sempit itu. Suara itu terdengar sangat dekat, seperti ada seseorang yang mengisaknya di telinga Aditya. "Jangan buka." Aditya terdiam. Suara itu, bisikan yang datang dari dalam dinding, sangat lembut namun mengerikan, seperti sebuah peringatan. "Jangan buka." Bisikan itu berulang, semakin menekan, seolah datang dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau. Aditya merasa tubuhnya tiba-tiba dingin, dan seluruh bulu roma di tubuhnya berdiri tegak. Jantungnya berdegup kencang, namun rasa penasaran yang kuat membuatnya tak bisa mundur. Pak Jono, yang juga merasakan ketegangan yang melingkupi ruang itu, mengangkat tangannya perlahan. "Pak Aditya, saya rasa kita tidak seharusnya melanjutkan ini. Ada sesuatu yang sangat salah dengan rumah ini. Sesuatu yang sudah lama terkubur." Namun, Aditya sudah terlalu jauh dalam rasa ingin tahunya. Meskipun ada perasaan aneh yang semakin menguasai dirinya, ia mengabaikan peringatan tersebut dan perlahan membuka kotak kayu tua yang berada di dalam dinding itu. Tali kulit yang mengikat kotak tersebut terasa kering dan rapuh, namun begitu dia membuka ikatannya, udara dingin keluar dari dalam kotak itu, berbau lembab dan busuk. Ketika tutup kotak kayu itu akhirnya terbuka, Aditya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalamnya terdapat sebuah buku tua dengan sampul kulit yang mengelupas. Buku itu terkesan sangat kuno, hampir hancur, dan sepertinya tak pernah tersentuh selama berabad-abad. Namun, apa yang membuat Aditya semakin terkejut adalah gambar-gambar di halaman buku itu. Gambar-gambar aneh yang menggambarkan makhluk-makhluk yang tak dikenali, simbol-simbol yang tampaknya mengandung kekuatan gelap, dan tulisan-tulisan yang tidak bisa ia pahami. Saat ia memegang buku itu, ketukan di dinding kembali terdengar, semakin cepat dan lebih keras, seolah sesuatu yang jahat tengah berusaha keluar. Pak Jono tampak semakin khawatir, matanya penuh dengan ketakutan. Itu bukan buku biasa. Itu buku terlarang. Buku yang bisa memanggil hal-hal yang seharusnya tak pernah kita lihat, katanya dengan suara gemetar. Aditya merasa jantungnya mulai berdegup semakin kencang, dan seluruh tubuhnya terasa kaku. Dalam kekelaman yang mencekam, sebuah suara lain kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih berat, seperti sebuah ancaman yang datang dari dalam kegelapan. "Sekarang, kamu sudah membuka pintu itu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu sekarang." Tiba-tiba, rumah itu bergetar hebat. Pintu-pintu berderak, jendela-jendela bergetar, dan udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Pak Jono mulai mundur. Wajahnya tampak pucat pasi. "Kita harus menutupnya. Segera. Ini sudah terlalu jauh." Aditya, meskipun ketakutan, merasa ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Buku itu seperti menarik dirinya ke dalam sebuah daya tarik yang sangat kuat,
seakan-akan memaksanya untuk membuka lebih dalam lagi. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama buku tersebut, dan segera suara-suara aneh mulai terdengar, berbaur dengan suara ketukan yang semakin intens dari dalam dinding. Di halaman pertama buku, terdapat sebuah tulisan besar dengan tinta merah, yang tampaknya baru ditulis beberapa hari yang lalu, meskipun buku itu tampak sangat tua. Buka dan kamu akan menemukan kebenaran. Tetapi waspadalah, karena kebenaran itu akan mengubah segalanya. Sebelum Aditya bisa mencerna tulisan itu sepenuhnya, suara ketukan yang semakin memekakan telinga itu seolah ingin memaksa mereka untuk menyerah. Seketika, semua lampu rumah padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang total. Dan dalam kegelapan itu, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, sangat dekat, seperti ada yang berbisik tepat di telinga Aditya. Kamu tidak akan pernah bisa menutupnya lagi. Sekarang, kamu akan menjadi bagian dari kami. Kegelapan merayapi setiap sudut rumah tua itu, dan udara terasa semakin berat. Aditya bisa merasakan napasnya semakin cepat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata menekan dadanya. Lampu-lampu yang padam tak kunjung menyala, hanya suara ketukan yang terus bergema, lebih cepat dan lebih keras, seolah semakin mendekat. Ketukan itu bukan lagi sekadar suara, itu adalah teriakan yang datang dari dalam dinding, seperti ada sesuatu yang ingin keluar, atau mungkin sesuatu yang ingin mengambilnya. Pak Jono mundur dengan panik, matanya yang bulat terbelalak, tubuhnya gemetar. Pak Aditya, kita harus keluar. Ini sudah melampaui batas. Kalau kita tidak berhenti, semuanya akan hancur. Namun, Aditya tak bisa bergerak. Buku itu, dengan segala misteri dan ancamannya, masih terpegang erat di tangannya. Halaman-halaman buku itu berdesir pelan, seolah berbisik sendiri, memanggilnya untuk melanjutkan apa yang telah dimulai. Rasa takut yang melumpuhkan tubuhnya kini bercampur dengan rasa penasaran yang sangat kuat. Apa yang tersembunyi di balik buku itu? Mengapa suara-suara itu terus menggema? Semakin jelas, semakin mendalam? Aditya membuka halaman berikutnya. Meskipun setiap langkahnya terasa seperti menginjak jurang yang dalam. Tulisan yang ada di halaman itu semakin mengerikan. Dalam tinta merah yang mencolok, tertulis, "Setiap yang membuka buku ini akan membawa kutukan, dan kutukan itu akan membebaskan kami. Tidak ada yang bisa menghindar. Kamu yang membuka jalan, maka kamu yang harus menyelesaikan semuanya." Pak Jono tampak putus asa, hampir menangis. Itu bukan hal yang bisa diselesaikan dengan membuka buku. Buku itu adalah kunci untuk kebangkitan mereka, yang telah terperangkap dalam kegelapan selama berabad-abad. Kamu telah membebaskan mereka, Pak Aditya. Sekarang mereka tahu kamu ada di sini. Saat itu juga, suara ketukan semakin keras, sangat menggema, seperti dentuman yang membuat dinding rumah bergetar hebat. Aditya bisa merasakan hawa dingin yang sangat pekat mengisi ruang sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar, lebih menyeramkan, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Suara itu datang dengan nada penuh ancaman. Sekarang, kamu sudah menebus dosa pertama, dan dosa yang kedua akan segera datang. Tanpa peringatan, dinding di sekitar mereka mulai retak, dan seberkas cahaya merah menyinari ruang gelap itu. Pak Jono berteriak ketakutan. Tubuhnya seperti terhuyung-huyung mundur. Tapi sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang sangat gelap dan berbentuk kabut mengalir keluar dari dalam dinding. Sesuatu yang mengerikan, yang tampaknya terbuat dari bayangan dan keputusasaan, mulai merayap ke arah mereka. Ini adalah saatnya. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan mengerikan. Kamu telah membuka gerbang ini, dan tidak ada jalan kembali. Aditya merasa kakinya seperti tertancap ke lantai. Tubuhnya kaku, matanya terbelalak. Kabut gelap itu semakin dekat, dan meskipun ia berusaha untuk bergerak, tubuhnya terasa seperti dibekukan oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Di luar, angin bertiup kencang, dan suara ketukan di dalam dinding itu berubah menjadi jeritan yang penuh penderitaan. Seolah-olah ada banyak jiwa yang terperangkap. Semuanya berteriak untuk dibebaskan. Dengan sekuat tenaga, Aditya akhirnya berteriak,
Apa yang kamu inginkan dari kami? Suara itu menjawab, kali ini lebih dalam dan mengerikan. Kami menginginkan apa yang telah kamu buka. Dan setelah itu, kami akan datang, satu persatu. Kami akan menghancurkan dunia ini, mulai dari tempat ini, tempat yang telah kau buka. Tiba-tiba, dengan suara gemuruh yang sangat keras, seluruh rumah bergetar hebat. Dinding-dinding yang telah retak mulai pecah, dan kabut gelap itu menyerbu seluruh ruangan. Aditya bisa merasakan sentuhan dingin yang menusuk dari setiap sudut tubuhnya. Semua pintu terkunci rapat, dan jendela-jendela tertutup dengan keras, seolah-olah rumah itu sendiri menahan mereka di dalamnya. Dalam kegelapan itu, suara ketukan yang sangat keras terdengar lagi. Kali ini langsung dari dalam tubuh Aditya sendiri, seperti detak jantung yang berubah menjadi dentuman yang memekakan telinga. Pak Jono jatuh terduduk, kepalanya terkulai lemas. Terlambat, kita sudah terperangkap. Dengan pandangan yang semakin kabur, Aditya menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Suara ketukan itu bukan hanya datang dari dinding. Itu adalah suara yang datang dari dalam dirinya sendiri, sebuah tanda bahwa kini dirinya telah menjadi bagian dari mereka, bagian dari kutukan yang telah ia buka.